dalam istilah usul fikihnya. Jadi hanya ikut-ikutan saja. Lagi senang gaul dengan orang yang rajin pengajian, rajin pengajian. Lagi gaul jeung santri, rajin ngajinya. Gaul jeung preman, rajin nongkrongnya. Gaul sama yang senang mabok, ikutan minumnya. Gaul sama pelacur, ikut tidur sama pelacurnya. Jadi ya gitu, gitu. Jadi gimana situasi aja dia mah, gitu, ya. Jadi hebatnya dia terkadang ketika dekat dengan ahli ibadah, dia tuh luar biasa ibadah, gitu. Ya makanya kita segala sesuatunya harus dengan ilmu, dengan ilmu. Makanya istilahnya beramal ilmiah. Jadi beramal dengan dasar ilmu. Ya. Makanya Abi pernah bilang kan, silakan lakukan apapun yang kalian suka, yang penting kalian punya dasar ilmunya. Gitu. Ada ilahnya, ada alasannya. Yang mana alasannya itu dibenarkan oleh syariat agama. Ya, pernah ada seorang ibu, dia memasak bangkai. Kalau tidak salah di zaman Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman gitu ya, antara dua itulah. Kemudian ditanya, yang ibu masak ini apa? Bangkai. Kata ulama ini haram, ini gak boleh dimakan. Kata si ibu ini haram untukmu, tapi halal untukku. Heran sahabat mendengar perkataan si ibu ini. Sejak kapan Allah memilah dan memilih hukum haram untuk seseorang kemudian dihalalkan untuk seseorang? Maka si ibu itu menjelaskan, bagi tuan yang punya uang, punya kemampuan, punya beras, punya gandum, punya nasi, haram memakai bangkai ini. Tapi untuk saya dan anak-anak saya yang sudah 4 hari 4 malam tidak makan, bangkai ini menjadi halal. Maka kaidahnya yang kita kenal, ad-daruratu tubihul mahdhurat. Karena situasi terdesak, darurat, sehingga membolehkan apa yang tadinya tidak boleh. Daging babi haram, tetapi dalam keadaan tertentu boleh jadi menjadi halal untuk saat itu. Bukan halal dalam artian kehalalan daging babinya menjadi halal, tetapi maqasidus syariat, tujuan daripada ditegakkan syariat itu diantaranya hifdun nafs, atau jangan makan daging babi lah, membunuh. Hadis Rasul menyatakan al-qatilu wal maktulu finnari, yang membunuh dan yang dibunuh, kedua-duanya berada dalam api neraka. Berarti nggak ada yang untung. Kayak orang berkelahi, yang menang yang kalah dua-duanya masuk neraka. Yang membunuh, yang dibunuh, dua-duanya masuk neraka. Tapi dia mah dibunuh, antum masa masuk neraka juga? Ya kan dia juga niatnya mau membunuh, cuman kalah cepat, dia yang duluan dibunuh. Kalau yang musuhnya itu kalah, berarti dia yang membunuh, karena dua-duanya memang bermusuhan dan punya niat untuk saling membunuh. Berarti kan dosa tuh. Tapi ada satu keadaan, misalnya kita antum lagi di rumah atau ayah kita, kemudian datang perampok. Perampok itu bawa senjata tajam, mau istilahnya ngebunuh ayah kita. Ya, ayah kita daripada dibunuh sama perampok, maka ayah kita yang duluan misalnya ngebacok si penjahat itu dengan golok yang ada di tangan ayah kita. Maka membunuhnya itu menjadi halal, menjadi hak. Kenapa? Karena hifdun nafs, menjaga diri, membela diri. Nah seperti itu. Makanya yang belajar silat
sok disebut silat atau apapun itu namanya bela diri. Jadi kalau bela diri itu nggak boleh mukul duluan. Kalau mukul duluan itu bukan bela diri. Ya, kalau mukul duluan bukan bela diri. Ya, kalau dalam keadaan tertentu tapi maksudnya, ya, gitu. Tapi kan tadi ini gimana? Iya, itu mah kondisinya darurat. Kalau tidak dipukul duluan, maka penjahat ini yang akan memukul kita. Kalau tidak dibunuh duluan, penjahat itu akan membunuh kita. Maka itu hak. Kemudian contoh lagi yang lebih tepatnya lagi, seorang Al-Ghozo. Ya, seorang Al-Ghozo itu kan membunuh. Ya, ada yang pakai pedang kalau dihukum pancung di Arab sana. Kalau di kita ada yang ditembak, ada yang disuntik. Jadi cara mematikan itu beda-beda. Ada yang disuntik mati, penjahat tuh. Ada yang ditembak mati, gitu. Ada yang kalau dihukum pancung pakai pedang sampai putus si ininya, kepalanya, gitu. Ya. Kalau di Arab sana, Timur Tengah, karena itulah hukum Islam. Di hukum Islam itu hukum pancung. Biasanya dilakukan hari Jumat. Ya, hukum pancung sama Al-Ghozo yang langsung ditebak sampai berpisah antara kepala dengan jasadnya. Kalau ditembak itu sama rebu tembak. Gitu. Misalnya ini akan dieksekusi, gitu seorang, kemudian ada penembak jitu, ya snipernya ada mungkin 4 sampai 7 orang, ya dikasih tanda harus kena jantung, jadi begitu kena tembak langsung meninggal, gitu. Dan sniper itu tidak tahu senjata mana yang ada pelurunya. Supaya apa? Supaya Al-Ghozo ini tidak merasa bersalah, gitu. Jadi begitu hitungan 1, 2, 3 nembak semuanya, terus tapi yang ada pelurunya hanya 1, gitu, ya. Nah itu tidak dosa. Kenapa? Karena itu membunuh dengan hak, ya, gitu. Membunuhnya sesuai dengan aturan. Jangankan membunuh manusia, membunuh hewan saja kalau tidak sesuai dengan haknya, maka itu menjadi dosa. Diberi makan, kan itu membunuh, hanya kucingnya mati. Gitu. Tapi seorang pelacur menjadi ahli surga karena ngasih minum sama seekor anjing yang kehausan. Nah inilah balik lagi ketinggian ilmu, ya, gitu. Anjing yang najis itu bahkan diberi gelar sayyid. Ya. Anjing siapa? Yang khidmat kepada ashabul kahfi itu semuanya nabi. Ya. Sebagian ulama menyatakan ashabul kahfi itu semuanya nabi, tapi bukan rasul. Beda nabi dengan rasul. Kalau nabi, nabi dengan rasul apa bedanya? Kalau nabi mendapatkan wahyu untuk dirinya sendiri. Kalau rasul disampaikan kepada umat. Dan coba bisa kita bayangkan seekor anjing bisa jadi ahli surga, ya. Bahkan kemarin kami waktu di Cililin, ya, sama Ustaz Hadiri, beliau bilang, lain saya dulu kecil, kata beliau, itu apa rasanya? Kitmir, siapa nama gogok itu? Dikirim itu kitmir itu bukan gogok, ya. Jadi kalau hadoroh itu diantaranya memang hadoroh kepada Sayyiduna Kitmir, ya, kepada seekor anjing, ya. Memang seperti itu. Kenapa? Karena anjing ini khidmat kepada Nabi, atau ada yang menyatakan wali Ashabul Kahfi itu, atau setidaknya Ashabul Kahfi itu adalah ulama.
seekor anjing saja menjadi mulia. Kenapa? Karena mengabdikan hidupnya sampai mati terhadap ulama. Makanya kita ini manusia yang sudah diciptakan mulia, tidak nyampe ke surganya Allah seandainya kita takdim, hormat, patuh pada ulama, pada guru-guru kita. Sama ustadzahnya patuh, sama ustadz-ustadznya patuh, gitu ya. Ya, Ustadz Nasrul dari bawah sampai ke atas sana meriksa yang tadi. Terus kita santrinya ada yang lari-lari, ada yang bercanda, gitu. Antum nggak malu gitu? Ustadz aja sampai kecil-kecil gitu, terus ke mana, ke hama, lihat hama sampai dipotoin, semuanya divideoin, gitu ya, laporin ke Abi, gitu. Itu ulama, guru kita. Gitu. Terus diantara kita ada yang waktu tadi nggak jelas gitu ya, misalnya masa kita kalah sama gogo ya, gogo gitu kan nggak mondok, di mana itu kitvir pesantrennya ya, nggak pesantren itu kan, tapi masa kita kalah sama seekor anjing? Seekor anjing saja bisa masuk surga, masa iya kita santri mau masuk neraka? Enggak elit kan? Harusnya level kita jelas jauh di atas hewan apapun, apalagi dibandingkan dengan seekor gogo, seekor anjing ya. Ini makanya di hadis ini setan kalau disuruh milih goda satu ulama dengan menggoda 1000 yang sedang ibadah tapi bodoh, walaupun sungguh-sungguh ibadahnya, walaupun hati-hati dalam ibadahnya, maka setan akan jauh lebih memilih, lebih baik memilih 1000 yang sedang ibadah tapi bodoh daripada seorang ulama. Makanya sering pernah dengar cerita setan takut sama orang yang sedang tidur daripada dengan orang yang sedang sholat. Ketika ditanya, yang sholat ini bodoh tapi yang tidur ini ulama. Kenapa setan lebih takut sama ulama yang sedang tidur daripada orang bodoh yang sedang sholat? Karena kata setan, tidurnya saja ulama ini pasti sebelum tidur dia wudu dulu. Sebelum tidur dia meruqyah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Baca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu birabbil falaq. Bismillahirrahmanirrahim. Birabbin nas. Allahu la ilaha illallah al-hayyul qayyum. Tiupin ke telapak tangannya, usapin ke sekujur badannya. Gitu. Setan, iblis, ifrit lari semua itu kan. Gitu. Itu tidurnya ulama. Itu tidurnya santri harusnya gitu ya. Kita mah kesuatu tidur kerwiridan dulu tuluh irahat tuluna mun keur bobo, jadi keur bobo para tuluh dan tiba keur wiridan dulu di kelas dulu hatta keur salat dulu ya. Nah balik lagi nih ya, jadi setan saja milih-milih itu, tergoda itu ya. Makanya kalau kita lihat ada yang berzikir sampai goyang badannya semuanya gitu kan, pernah lihat? Wah, ada yang aneh lain sebagainya. Itu jangan dikira wah bikin sama lucu aja lihatnya, jangan. Itu orang yang sedang jatuh cinta itu lebih gila daripada orang gila. Sengaja orang lagi jatuh cinta tuh lihat Mei aja kayak lihat kabogong kan. Orang lagi jatuh cinta tuh gitu tuh. Nah orang ini ahli zikir itu sedang jatuh cinta pada yang maha dicintai, sedang jatuh cinta pada Allah. Makanya terkadang seperti orang gila karena dia sedang jatuh cinta dengan Allah. Gitu. Jalaluddin Rumi, tahu? Seorang sufi. Pernah lihat yang suka muter gitu, jogetnya muter gitu, pakai bajunya gede gini, muter. Nah itu ahli sufi itu, zikirnya kayak gitu. Masa dia zikir muter gitu? Ya emang gitu aturannya. Di aliran sufi itu, Jalaluddin Rumi itu seperti itu. Ya, saya melihat ke atas gini muter gitu.
itu sampai kadang 1 jam lebih juga nggak pusing. Kenapa? Ya kayak kita jalan-jalan jeung kabogo pan di pondok mah dihujankeun sakedik oge haree. Nah jalan-jalan jeung kabogo mah da kabentar gelap teu naon. Lah kabentar gelap mah nu luas. Ya, karena iblisnya kuat gitu kan. Tenang begitu ya. Masya Allah. Nah kita jangan sampai seperti itu. Orang sedang jatuh cinta tuh gitu. Cuman kita belum jatuh cinta sama baginda Rasul. Kita belum jatuh cinta pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jatuh cintanya hanya terus pada makhluk. Gitu. Sehingga terbawa mimpi, kebawa ngigo. Jatuh cintanya pada motor. Sehingga motor nama ditatap diusap pun uing teh. Ya. Bikin tidur digigireun motor. Gitu kan. Ya. Motor nama kotor segede-gede lapan gitu. Nu ngelapan anak jangan mandi ya teh. Ya di rumah misalnya. Sayang kita lebih jatuh cinta pada handphone. Ya, pada HP kita. Ya. Gitu. Sehingga kita tidak rela kehilangan HP, tapi nggak apa-apa kehilangan pahala duha, nggak apa-apa kehilangan pahala baca Quran. Sehingga kalau pada maghrib diajak baca Quran, banyak yang tidurnya daripada yang baca Qurannya. Kalau tidak tidur ngobrol, Quran di depan, baliknya ke tuur, ahwat belinya rame gitu. Dia rela kehilangan itu, tapi coba kalau HP-nya hilang, nangis. Tapi kenapa kehilangan pahala nggak nangis? Padahal kalau hilang HP, mungkin orang tua bisa beliin lagi. Tapi kehilangan pahala, siapa yang mau ngasih pahala? Gak ada. Semuanya pada butuh pahala masing-masing. Ya. Nah inilah, makanya harus dengan ilmu. Ya, zikir antum, sayangi diri antum. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Hanya dengan zikir hati kita tenang, hati kita nyaman, tidak galau, tidak gundah. Berarti kalau hati kita masih ada rasa gundah, galau, tidak nyaman, itu pertanda zikirnya masih kurang. Teman Nabi orang penuntut, dia nanya-nanya, saya pengen dapat ilmu laduni ya, biar hemat. Ini ada yang ngasih, kata Ustaz, saum 40 hari, siap. Dia zikir saum 40 hari. Betul itu. Ternyata laduni itu bukan hanya tiba-tiba paham enggak. Setelah saum dia dapat laduninya jadi rajin. Kemana-mana bawa kitab aja. Namanya Subhan dulu. Subhan itu jadi bagi enggak biasa aja. Dia enggak merasa berubah. Tapi kita temennya jadi lihat asalnya betul gitu, ngaji hoream gitu. Ya, bawa buku malas, buka buku malas. Tapi setelah 40 hari itu bersih hatinya, mungkin oleh Allah dikabul doanya, maka supaya dia pintar, karena dia mintanya pengen pintar, pengen dapat ilmu, maka Allah berikan hatinya tuh condong aja sama belajar. Kemana-mana bawa kitab, bawa buku, gitu ya. Ada yang menjelaskan, dia menyimak, dia mendengarkan, makanya kan gitu. Idza aradallahu bi'abdihi khairan, apabila Allah menginginkan hambanya menjadi seseorang yang baik, yang sukses, yang hebat, faqahahu fiddin, Allah akan memberikan pemahaman yang mendalam dalam agamanya. Ya, itu satu tanda kalau Allah ingin kita baik, Allah akan jadikan kita paham terhadap aturan agama kita, yaitu tentang syariat agama Islam. Berarti antum yang selalu semangat ngajinya, ya, berbahagialah. Berarti Allah milih kalian. Kalau ada yang kenapa habis ini malas wae ini, dan ujian lagi ngendul apa gente, karena besok mau ujian lisan ini teh, tapi meni malas-malas dari istighfar perbanyak. Jangan-jangan Allah lagi cuek sama kita. Kalau Allah lagi sayang, gitu itu.
Hadis Rasul. Jadi apabila Allah menginginkan kita menjadi hamba terbaiknya, menjadi pilihan Allah, itu mutlak kata Allah akan Allah fakihkan, ya, akan Allah fahamkan, dihujarkan hatinya, condong terus untuk mendalami. Nggak ngerti, dia berani bertanya, baik ke ustadznya, ke ustadahnya, ke teman, ke siapapun. Tidak hafal, dia akan terus bolak-balik. Imam Syafi'i itu katanya, ya, Imam Syafi'i rahimahullah, kalau baca kitab, yang satu ini dibuka, yang sebelahnya harus ditutup pakai buku kertas yang lain. Yang satu dibuka, ini harus ditutup. Kenapa? Karena kalau ini dibuka, 2 halamannya itu langsung hafal, langsung paham. Kalau beliau jalan, telinganya harus ditutup, dicocokin pakai kapas. Kenapa? Karena kalau beliau jalan, setiap yang beliau dengar itu tidak pernah lupa, nempel semuanya. Tapi sehebat seperti itu, Imam Syafi'i rahimahullah tetap dalam satu riwayatnya beliau pernah baca kitab, baca buku sampai 40 kali. Ya, kebayang nggak? 1 kali baca langsung hafal, langsung paham. Jadi kalau 2 halaman gini, mata satu ke sini, mata satu ke sini, hafal, paham dua-duanya. Kalau jalan, setiap yang beliau dengar tidak lupa. Kedengar suara kucing, ingat. Kedengar suara apa, ingat apa yang beliau dengar, nggak pernah lupa lagi. Tapi walaupun sejenius itu, tetap dalam hikayat lain beliau pernah baca buku sampai 40 kali. Kita yang beliau sampai dengar tidak lupa. Kalau kita mah dengar langsung lupa, dengar lupa lagi, dengar lagi lupa lagi. 100 kali dengar baru misalnya kita ingat. Tapi kapan kita baca buku coba sampai 40 kali? Kadang 2-3 kali bosan. Betul? Ya, ayo makanya jangan kalah. Imam Syafi'i yang jenius aja nggak malu untuk mengulang-ulang bacaannya. Kita yang tidak jenius masa kalah dengan Imam Syafi'i yang super jenius, ya itu. Nah, lagi-lagi berarti kalau kita malas itu lagi digoda setan, karena setan menginginkan kalian jadi anak yang bodoh. Setan menginginkan kita menjadi hamba yang celaka. Kenapa? Karena ini adalah musuh-musuh setan. Kita ini musuh setan semua. Makanya setan ini pada di pesantren, ya. Makanya antum yang terkenal semua suka lihat apa ya gitulah, di pesantren itu banyak menyisir. Ya. Kenapa? Supaya antum tidak betah, supaya antum tidak nyaman, supaya antum di pesantren itu pengennya keluar, pengennya pindah, pengennya di sekolah biasa saja. Gitu. Akhirnya antum ngikutin, antum pindah, antum di sekolah biasa, akhirnya sholatnya jarang, kami punya sholatnya jadi berhenti, ya sudah, selesai hidup kita. Dan tamat. Ya, ngapain orang hidup gak sholat? Ya, ngapain? Gak ada kejelasan. Ya. Nah, maka dari itu, ya, hadis yang kedua nih untuk pada maghrib ini, ya, jadi untuk hadis yang kedua ini berarti kalau kalian jadi seorang ulama, amin. Hati-hati, karena iblis semakin takut, tetapi iblis walaupun takut akan semakin gencar menggoda kita. Ya, kalau di bioskop itu iblisnya nggak banyak. Ya. Di diskotik, iblisnya dikit. Di tempat dugem, tempat perempuan nakal, laki-laki hidung belang, buaya air, buaya darat, ada semua di sana. Kenapa iblisnya sedikit? Iya, kan udah jadi sahabat iblis. Gak usah banyak-banyak. Yang harus diserang ini nih. Kata iblis tuh, serang tuh gak mulia. Kenapa? Itu musuh-musuh kita, calon-calon kiai semua itu gagalkan semuanya supaya tidak jadi kiai.
Gagalkan semuanya supaya tidak jadi ustadzah. Gagalkan semuanya supaya tidak menjadi penghafal Quran. Gagalkan yang lagi belajar Al-Silati supaya seumur hidup dia tidak bisa baca kitab kuning. Gagalkan yang sedang menghafal Quran supaya seumur hidup dia tidak kenal dengan kamus kehidupannya, yaitu kitab suci Al-Quran. Gagalkan yang lagi zikir, gitu kan kata Imam Ghazali, itu setan tuh bawa tepung masukin ke matanya, matanya tuh hesek deh, ya gitu, tidak ku tipung, ya gitu. Untuk mata apa pantat kita, ya cangkel, ya gitu, lagi belajar telek kesek, ya. Nah itu godaan itu memang seperti itu, ya. Tapi kalau kita mampu bertahan, ya iblis yang kalah, nangis iblis. Makanya iblis itu kan kata baginda Rasul kalau dengar adzan itu sampai terbirit-birit, terkentut-kentut, lari. Makanya adzan itu harus kencang. Allah, jadi iblis kayak tenang gitu. Cepat haru ya. Jadi mau gitu insyaallah. Gitu ya. Adzan itu harus kencang. Ya. Yang paling kencang ya. Gitu. Jangan melambai-lambai adzan itu. Ya. Gitu. Karena iblis itu saking kecil dan bisa bu adzan itu. Ya. Makanya kade ya. Makanya kalau ada yang kesurupan apa kan di adzan. Tapi kalau adzan aku tanya. Benar ada tuh. Ya jadi iblis dari kabur tentu nanti ya. Dan ada namanya ya harus kencang itu ada itu ya, semangat nanti nular semangatnya ya. Sholat makanya habis sering menyampaikan, tapi antumnya nih susah sih kasih tahu ya. Ya enggak susah, gampang sih antum dikasih tahu ya gitu. Mulai dari wudhu, setelah wudhu jangan ngomong lagi, jangan ngomong. Wudhu langsung ke tempat sejadah antum, langsung sholat sunat kalau ada waktu. Kalau tidak ada waktu ya duduk berdoa nunggu iqamah. Kalau sudah iqamah langsung ikut sholat. Kenapa? Dengan wudhu saja itu tali-tali ikatan-ikatan iblis sudah mulai lepas. Tapi setelah wudhu antum malah bercanda lagi, iblisnya nempel lagi. Makanya lagi sholat ada ngebayangin yang lain lagi. Oh, Bapak, ujian Ustaz Iwan, Ustaz Iwan, aduh ujian apa gitu. Itu sholat aja gitu aja gitu. Kenapa? Iblis kan dulu dah, ya itu kan. Makanya mulai dari wudhu jangan bercanda lagi. Wudhu, setelah wudhu langsung baca doa habis wudhu. Kalau ada waktu kesempatan sholat tahiyatul masjid, ya. Kalau ada waktu lagi sholat syukrul wudhu, itu yang dilakukan oleh Sayyidina Bilal. Kata baginda Rasul, Bilal, suara sendalmu sudah kedengaran di surga. Kamu punya amalan apa? Nabi sampai bertanya. Kata Bilal, saya suka sholat 2 rakaat. Sholat apa itu? Syukrul wudhu. Jadi setelah wudhu Bilal itu selalu sholat 2 rakaat. Kata Nabi, lanjutkan, karena sholat itu suara sandalmu sudah terdengar di surga. Ini sholat tahiyatul masjid di Wantosan. Masuk masjid, cerai dulu. Tahiyatul masjid dulu, bangun lagi. Eta teh kurang afdol karena sholat tahiyatul masjid itu sebelum duduk. Gitu kan. Kata baginda Rasul, tidak ahadun apabila masuk salah satu kalian ke dalam masjid, falyarka rakaataini qabla ayyajlisa. Maka dia hendaklah ruku 2 rakaat, artinya sholat sunat 2 rakaat sebelum dia duduk tahiyatul masjid. Ya. Makanya antum ini harusnya investasi pahalanya lebih besar, lebih banyak. Mumpung di pondok, di rumah, kadang susah kayak gitu. Betul? Ya, kan ke masjid juga kadang jarang lagi libur. Ya, mendengar adzan juga masih ngoprek HP.